Shalom, Bapak Ibu dimanapun berada. Di minggu pertama ini kita sudah memasuki ibadah yang pertama. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Selamat tahun baru semua, tahun 2021 kita jalani dengan iman, dengan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita tahun 2021. Immanuel, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, memasuki hari ketiga di bulan Januari 2021. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pada tahun 2020 kami boleh melewatinya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik. Berikan kami hati seorang murid ya Bapak. Lembutkan hati kami. Tuhan, biarlah pada saat kami menaikkan puji-pujian, puji-pujian itu boleh naik ke hadirat-Mu. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang melayani tempat ini ya Bapak. Dari singer, song leader, pemandu LCD dan juga multimedia semua Tuhan. Dan pemain musik semua Tuhan. Kami semua yang ada terlibat di tempat ini ya Bapa, urapi kami satu persatu Tuhan. Terlebih Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Abraham Konrad Supit. Senior pastor kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Berikan hikmat, marifat, pewahyuan daripada Engkau. Sehingga setiap firman yang kami dengar, firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2021, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Banyak visi-visi baru yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, gembala kami yang Tuhan percayakan bagi kami semua Tuhan sebagai domba-dombanya. Biarlah kami boleh berada di dalam air yang tenang, di rumput yang hijau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, urapan-Mu luar biasa. 2021 kami boleh maju lebih lagi, kami boleh keluar lebih daripada pemenang ya Bapa. Pada saat ini kami berdoa juga untuk setiap unsur perjamuan kudus. Tuhan ubahkan roti dan anggur. Apapun juga Tuhan. Baik sirup atau roti apapun juga Tuhan. Tuhan mengubahkannya menjadi tubuh dan darah-Mu. Karena di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Bapa. Dan di dalam darah-Mu Tuhan ada kuasa pemulihan. Ada kuasa pertobatan ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam tahun 2021 ini Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan buat kerajaan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berdosa Engkau mengampuninya Bapa. Biarlah Tuhan, terjadi pemulihan di dalam keluarga-keluarga, di rumah masing-masing Tuhan, terjadi pemulihan 2021. Setiap keluarga boleh keluar lebih daripada pemenang, baik dalam ekonomi, baik dalam hubungan suami istri, baik hubungan orang tua dengan anak, terjadi pemulihan, terjadi terobosan-terobosan besar pada tahun 2021 ini Tuhan. Kami boleh melihat ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan ya Bapa. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan punya. Biarlah bentengi kami dengan pasukan malaikat-Mu. Tidak ada serangan-serangan balik dalam bentuk apapun juga ya Bapa. Dan kami serahkan dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Amin, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami dari tempat ini mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Kita akan masuki tahun ini dengan hati yang percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dahsyat dan luar biasa buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama, baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia kota benteng, kubu pertahanan kita. Haleluya, amin. Mari bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Tuhan
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lebih dahsyat. Katakan, ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Haleluya. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk memegang tangan kita dan menuntun kita waktu lepas waktu, hari lepas hari. Bahkan Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia tidak hanya ada pada saat kita senang, pada saat keadaan kita baik-baik saja. Tetapi Dia juga ada saat kita terpuruk, saat kita sendiri. Dan bersama dengan Bapa, kita mampu dan bisa melewati hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Mari bersyukur bahwa kita boleh melewati tahun 2020 dengan luar biasa. Ada banyak hal menakutkan terjadi di tahun 2020. Ada banyak kecemasan, kekhawatiran melanda mungkin setiap hidup kita. Tapi Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia adalah gunung batu, kota benteng kita, pertolongan kita hanya dari Tuhan saja. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sebab Tuhan baik. Mari naikkan syukurmu, sebab Tuhan baik. Haleluya, Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami Tuhan. Tangan kananmu memegang tangan kami Tuhan. Oh syukur, terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari katakan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih.
sungguh-sungguh dengan iman kita mau berkata, Engkau akan bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bagimu, dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar. Biarlah segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan kami seorang diri. Ketika menghadapi masa-masa yang sukar,
Ketika kami ada dalam ketakutan dan kekhawatiran, Engkau ada bagi kami. Engkau memeluk kami dan Engkau berkata, jangan takut. Aku menyertai Engkau sampai pada kesudahannya. Sampai putih rambutmu, aku akan menggendong Engkau terus. Aku sudah melakukannya dan aku mau menanggung Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini mungkin kita akan masih melewati masa-masa yang sulit. Tahun ini mungkin kita harus bergumul dengan hebat. Tapi saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun penampian dan pembuktian bahwa Tuhan yang akan menopang kita. Tangan Tuhan yang akan membuat kita tegak berdiri. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada janji kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Sebab firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan kita akan terus berbuah. Dan buah itu mempermuliakan Bapa di surga. Mari kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian. Baik yang di tempat ini maupun di rumah. Persiapan hati kita. Sebab firman Tuhan akan ditaburkan. Biarlah hati kita siap untuk menjadi tanah yang subur. Agar benih firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Dan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak akan melangkah. Tetapi dengan penyertaan-Mu, kami akan melangkah dan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Oh, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur. Tuhan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Bila Engkau Tuhan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. haleluya, kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Katakan pimpin langkahku Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Berjalan, berjalan dalam Roh. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan. Dan berjalan. Dan berjalanlah Lebih dahsyat. Bila Engkau
dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku Tuhan, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dan sekali lagi nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, rekan-rekan kekasih Bogor, rekan-rekan sekerja dan jemaat yang diberkati Tuhan. Izinkan pada kesempatan saat yang indah ini saya mengucapkan selamat pagi, terlebih saat ini selamat tahun baru 2021. Yakini, imani perjalanan kehidupan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita tidak pernah seorang diri karena firman Tuhan tetap ya dan amin. Alkitab berkata Matius 28 ayat 20c. Dan ketahui Tuhan menyertai setiap rekan sekerja jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Dia menyertai Anda dan saya sepanjang kehidupan saudara saya. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kembali pada minggu yang pertama, bulan yang pertama tahun 2021. Kami memulai segala keaktifan kehidupan kami Tuhan bersama Engkau Tuhan. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Kami juga bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami naikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu Bapa, kami rindu Tuhan Engkau juga memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Mari kembali kuduskan, sucikan, layakan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sehingga setiap firman yang Engkau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia, ia akan lakukan apa yang Kau rancangkan, rencanakan, melalui firman Tuhan dalam setiap kehidupan kekasih anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Itulah iman percaya hamba-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan layakan, kuduskan, sucikan kebenaran kami mulai tahun 2021 Tuhan. Izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya pengorbanan Kristus Yesus di Golgota tidak akan pernah sia-sia sepanjang perjalanan kehidupan kami. Selama kami berjalan bersama Engkau di dalam ketekunan dan di dalam pengharapan kami, oh Tuhan, kami percaya akan menimbulkan satu iman yang luar biasa, sehingga perjalanan kehidupan kami bukan perjalanan yang biasa-biasa. Saat ini kami masuk dalam dimensi yang luar biasa, karena Engkau nyatakan dalam keadaan pandemi COVID-19 sekalipun, dalam keadaan di mana Engkau berfirman dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah bayang-bayang maut, tapi tongkat dan gada Allah, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, pembelaan Tuhan, nyata dalam kehidupan anak-anak kekasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya padamu. Terima kasih Bapa, berbicara melalui hamba-Mu, kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur dan berterima kasih kembali pada waktu yang indah, kesempatan yang indah ini. Setiap hari Tuhan berfirman bagi suara saya, Ratapan 3 ayat 22, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Wow, luar biasa. Itulah yang Tuhan inginkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dia ingin menyatakan, curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan dalam perjalanan kehidupan jemaat kekasih yang dikasihi dan berkati, yaitu setiap permisa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda yang ada di Eropa, Anda yang ada di Australia, Anda yang ada di Amerika. Oh Tuhan,
terlebih juga seluruh rekan sekerja dan jemaat Tuhan yang ada di Bogor, bahkan dimanapun saat ini yang sedang mengikuti melalui ibadah online Zoom saat ini, yang di Jakarta, dimanapun Tuhan, Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan mereka. Mereka rindu dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau Bapa, dan biarlah itu wujudkan dalam perjalanan kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau juga berfirman Tuhan dalam Roma 5 ayat 4 dan 5 Engkau katakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kami imani percaya tahun 2021 pengharapan kami tidak akan sia-sia. Kenapa tidak akan sia-sia? Karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang ada bersama kami, sehingga pengharapan kami percaya akan diwujudkan dalam suatu kenyataan selama kami bertekun Tuhan di dalam Kristus, dan kami tahan uji dalam masalah, persoalan, pergumulan apapun juga. Maka pengharapan yang Tuhan inginkan, dambakan, rindukan, digenapkan dalam kehidupan kami. Kami imani percaya itu akan tergenapkan, dan pengharapan kami dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Dan saat ini kami sadar Tuhan, pengharapan yang Tuhan dambakan, rindukan, justru saat ini adalah waktunya bagi kekasih anak-anak Tuhan, yaitu pengharapan yang Tuhan rindukan, dambakan melalui setiap para pemirsa dimanapun Anda berada, setiap anak-anak Tuhan, oh Tuhan yang terhisap dalam gereja GBI Victorious Family Ministry saat ini, menangkan, dan bawa jiwa-jiwa untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Itulah yang prioritas terutama dalam kehidupan seorang saya. Anda dan saya tidak salah untuk berupaya, berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu. Bahkan minta segala sesuatu. Firman Tuhan katakan Matius 7 ayat 7. Minta maka kamu diberi, cari maka kamu dapat. Ketoklah pintu maka pintu dibukakan. Tapi yang terpenting, Anda dan saya yang ada dalam Kristus, yang Tuhan dambakan, kita meminta apa yang Tuhan rindukan, dambakan, tergenapkan. Sehingga itu merupakan pengharapan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan yang sungguh berarti, sungguh berharga, tidak lain, tidak bukan, adalah jiwa. Karena itulah kasih Kristus yang dicurahkan di hati saudara saya waktu dia memproklamirkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Allah, yaitu Anda dan saya yang namanya manusia. Dan itulah kasih Allah yang begitu luar biasa. Dia mau korbankan, dia mau berikan, dia mau anugerahkan, dia mau karuniakan anaknya yang tidak ada duanya lagi. Anaknya satu-satunya, anak yang tunggal. Namanya dia Yesus Kristus yang kita baru merayakan. Nama itu Matius 1 ayat 1. Beri dia nama Yesus sebab nama Yesus itu yang menyelamatkan. Dialah sang juru selamat. Dan keselamatan itu Anda telah dapatkan di dalam Kristus Yesus. Dan keselamatan itu termaterai dalam hidup saya. Nama di atas segala nama yang Bapa di surga katakan. Filipi 2 ayat 10-11. Segala kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan orang-orang yang terhilang. Dan nama itu ada bersama seorang saya. Dan bukan hanya waktu kita menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat saat itu. Nama itu termaterai. Tapi di sisi yang lain, seorang darah, seorang anak yang mengandung saat itu dan melahirkan, Matius 1 ayat 23, dan dia diberi nama apa? Immanuel. Allah beserta saudara saya. Tadi saya buka dalam doa pembukaan tadi, dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai, aku di situ apa? Sang Immanuel. Immanuel, aku menyertai, yaitu Allah saudara saya. Dia menyertai hidup saudara saya. Kapan? Sampai pada kesudahan akhir zaman. Jadi dalam kehidupan saudara saya, dalam keadaan kondisi apapun juga, bahkan mungkin yang sedang mengikuti saat ini, melalui ibadah online Zoom, GBI Victorious Family Ministry Bogor, yang saat ini mungkin secara tidak sengaja Anda kelihatannya Anda membuka dan mengikuti yang saat ini dalam keadaan kondisi yang tidak seperti Anda harapkan, mungkin terbaring di rumah sakit, dimanapun juga dalam keadaan yang ya antara rasanya bahkan udah sangat berat rasanya, keadaan kondisi apapun juga. Tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Itulah kasih Allah yang dia berikan, yang dia anugerahkan melalui anaknya yang mati bagi seorang saya di Golgota. Di mana firman Tuhan katakan Galatia 3 ayat 13. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus anaknya, dan anaknya itu mau mati untuk seorang saya. Mau menebus kelemahan, kekurangan, keterpurukan, dosa, kutuk seorang saya. Galatia 3 ayat 13, dia menebus seorang saya dari
dosa dan kutuk hukum Taurat saudara saya melalui karya salib, supaya anak saya saat ini umat-umat kekasih Tuhan yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus, sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan. Tahun 2021 saat ini, Roma 8 ayat 15 berkata, Anda dan saya tidak diberikan lagi roh perbudakan, tapi sudah dikaruniakan sebagai anak-anak Allah yang kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapa di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, Anda dan saya yang bertekun di dalam Kristus Yesus, tahan uji dalam masalah persoalan, masalah rumah tangga Anda, masalah keuangan Anda, masalah kesehatan Anda, masalah apapun juga, selama Anda yakini, imani, percaya bahwa Tuhan ada bersama saya dengan tangan terbuka. Dia berkata, Matius 11 ayat 28, mari semua yang letih lesu dan beban berat datang kepadaku, kata firman Tuhan. Datang kepada dia, bukan datang kepada orang pintar yang Anda berpikir bisa menolong Anda dan sebagainya. Tapi terutama dan paling utama, dahulukan Kristus di atas segala sesuatu. Terlebih dahulu datang kepada dia. Dengan iman percaya, dia akan memberikan pertolongan bagi saudara saya. Dia akan memberikan penghiburan bagi saudara saya. Dan pada akhirnya dia akan memberikan pengharapan yang luar biasa. Dan pengharapan dari Tuhan, Anda dan saya yang sudah dipulihkan, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan, dan disebut anak-anak Allah. Anak saya, 1 Yohanes 4 ayat 4, kita asalnya dari Allah, kita disebut anak-anak Allah, dan roh yang ada dalam kehidupan saya jauh lebih besar dari roh-roh ilah-ilah di dunia. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4c, roh yang ada dalam kehidupan saya sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Bahkan roh yang ada, kata firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 4d, jauh lebih besar dari masalah persoalan. Dan roh yang ada itu, dia rindu melalui hidup Anda dan saya. Anda dan saya manifestasikan dalam kebersamaan dengan Kristus Yesus untuk memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa, memenangkan jiwa. Dan saya rindu target yang Tuhan inginkan dalam setiap kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tahun 2021, mari kita masing-masing kata, ini aku Tuhan. Seperti Yesaya 6 ayat 8 berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Dan Tuhan akan pakai dengan khairan luar biasa ajaib. Terlebih saat ini, melalui gereja GBI Victorious Family Ministry, setiap pribadi di tempat ini yang mengikuti saat ini melalui ibadah online, Anda mesti punya target di dalam perjalanan kehidupan saya. Dan utamakan, prioritaskan target yang Tuhan titipkan, inginkan dalam kehidupan saya. Minimal kita membawa 12 jiwa. Setiap bulan Januari ini, saya rindu. Tuhan, ini baru mulai pada hari ketiga dari bulan ini. Yang kita akan lewati masih 28 hari ke depan pada bulan Januari ini. Kita membawa minimal 1 jiwa. Bawa kepada Tuhan. Dan bagaimana cara menangkan mereka? Melalui ibadah online. Mari kita ikuti ibadah online. Melalui kehidupan seorang saya, anak-anak kekasih Tuhan, menjadi kita surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Anda dan saya tekun dalam kepribadian seorang saya, dalam buah pertobatan seorang saya, yang dikatakan dalam Roma 5, 2 Korintus 5 ayat 17, Alkitab berkata, jika Kristus hidup, kita telah diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Wujudkan dalam hidup seorang saya. Dalam hari lepas hari, Anda dan saya dengan ketekunan tahan uji untuk menimbulkan satu pengharapan yang tidak mengecewakan melalui hidup seorang saya dengan buah pertobatan seorang saya. Nyatakan itu Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wujudkan dalam hidup seorang saya hari lepas hari. Dan hidup buah kedagingan seorang saya yang dikatakan Galatia 5 ayat 19-21, buang sejauh-jauhnya dalam perjalanan kehidupan saya dan matikan itu bersama Kristus dalam karya salib Kristus sehingga dosa tidak berkuasa tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan saya. Tapi itu harus wujudkan dalam ketekunan Anda dan saya sehingga menimbulkan suatu tahan uji. Ada masalah, ada persoalan, jangan cepat mengeluh, jangan cepat bersungut-sungut, jangan cepat kecewa. Apalagi kecewa ke gereja, kecewa kepada Tuhan. Wow, tapi saya percaya anak-anak Tuhan di sini tidak ada. Sebab Anda dan saya yakini, imani, percaya Tuhan telah tipkan anak saya, yaitu Pastor Lydia dalam hal ini sebagai MGS dan dibina adalah pembinaan yang luar biasa dari Pastor Hadi. Mereka dalam kebersamaan dan seluruh rekan sekerja jemaat Tuhan dan rekan sekerja Tuhan ada bersama-sama mendukung pelayanan GBI Victorious Family Ministry dalam suatu kebersamaan. Dan firman Tuhan katakan,
Matius 18 ayat 19. Dua orang sepakat di muka bumi. Seluruh kehidupan anak-anak Tuhan sepakat di muka bumi. Kita rindu Tuhan melalui gereja ini membawa jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan firman Tuhan bukankah berkata, Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Melalui setiap permisa, setiap kekasih anak-anak Tuhan, jemaat GB Victorious Family dan rekan sekerja Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, yakini, imani, percaya. Anda dapat bawa suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, sanak familimu, keluargamu, bahkan siapa yang Anda kasihi. Di dalam rumah tangga Anda, pembantu, driver, siapapun juga yang ada bersama saya tidak tahu. Tapi itu jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan untuk dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dan Anda sanggup, mampu, bisa. Karena Tuhan telah karuniakan. Bahkan Tuhan katakan dia memberi kuasa, otoritas, mandat bagi seorang saya. Yaitu Matius 16 ayat 19. Dia berikan apa? Kunci kerajaan surga. Sehingga waktu Anda berkata, suamiku diselamatkan. Suamiku dimenangkan. Istriku diselamatkan. Anak-anakku diselamatkan. Dan Anda akan melihat bahkan sampai anak cucu cicit seorang saya diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Yakini, imani, percaya. Wow, saya bersyukur dan terima kasih. Saya melihat bagaimana saat ini, di mana bukan hanya sekedar keluarga kami, tapi keluarga besar. Saya lihat kesaksian dari rekan-rekan sekerja Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya di dalam kebersamaan, di dalam kesehatian, melayani Tuhan dengan luar biasa, dan Tuhan akan pakai anak cucu saudara saya. Ini yang saya alami. Dan ini juga saya percaya Anda dan saya juga mengalami. Yakini, imani, percaya. Jangan ragu. Apa yang Anda imani, pengharapan Anda saya tidak mengecewakan. Karena apa yang Anda imani, kata firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 9b, terima terjadi apa? Sesuai imanmu. Iman yang apa? Iman yang sudah bertekun di dalam Kristus dan sangat tahan uji. Yakini, imani, percaya. Nah, pengharapan anak saya untuk membawa keluarga besar, sanak famili, itu Tuhan akan wujudkan. Karena bukankah dia berfirman dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, perjalanan tahun 2021 saat ini, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, saat ini, orang rasanya banyak yang sudah putus asa. Tapi yakini, imani, percaya. Anak-anak Tuhan ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih anugerah Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Dan dia berfirman, Matius 28, 20c tadi, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Dan dengan tegas dia berkata, Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, sebab Tuhan yang menyertai saudara saya. Dia meneguhkan langkah kaki hidup saudara saya, kemanapun Anda melangkah, kemanapun Anda pergi, sebagai anak kekasih Tuhan. Dan dia juga selalu memegang anak saya dengan tangan kanannya. Selalu saya menyampaikan, bukan mengilustrasikan, karena itu firman Tuhan. Dia megang dengan tangan kanan dia begitu jelas. Sebab potensi yang terbesar ada di tangan kanan pada umumnya. Dan dia memegang anak saya dengan tangan kanan. Dengan satu tujuan tertentu. Untuk menolong saudara saya. Pada waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jelas firman Tuhan katakan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dan tidak pernah terlambat. Dia menolong anak saya, bukan hanya sekedar menolong. Tapi dia membawa anak saya keluar lebih daripada pemenang. Karena anak saya yang telah bertekun di dalam Kristus. Dan telah tahan uji. Pengharapan anak saya dalam hal ini. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yakini, imani, percaya. Tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan, Roma 8 ayat 28 tadi saya katakan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama. Dialah Immanuel turut bekerja sama. Di dalam segala sesuatu, ejaan baru, ejaan lama, di dalam segala perkara, sesuatu di sini yang paling penting bagi Kristus adalah jiwa, jiwa, jiwa. Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dan kebaikan daripada Bapa di surga, keselamatan jiwa-jiwa. Sebab waktu Anda berjumpa, Tuhan tidak pernah bertanya, berapa banyak hartamu, berapa banyak depositomu, berapa banyak usahamu, berapa banyak pabrikmu, berapa banyak pelayananmu, berapa banyak gerejamu, bahkan berapa banyak anak cucumu. Tidak. Berapa banyak melalui hidup Anda dan saya, nama Kristus dipermuliakan. Dan melalui hidup Anda dan saya, berapa banyak jiwa-jiwa telah datang untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dimenangkan melalui kesaksian kehidupan perilaku saudara saya.
dan kesaksian itu menjadi kitab surat yang terbuka. Oleh karena itu, bertekun dan tahan uji di dalam segala sesuatu. Yakini, imani, percaya. Tunjukkan integritas yang luar biasa. Dengan buah pertobatan yang konsisten Anda dan saya lakukan. Dalam keadaan kondisi apapun juga. Sekalipun memang keadaan saat ini sedang keadaan terpuruk, justru untuk menjadi suatu kesaksian, Anda tidak bersungguh-sungguh, tapi genapkan firman Tuhan saat dalam 1 Korintus 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu saat ini mungkin Anda saat ini sempat terpapar dengan COVID-19, tapi Anda dan saya supaya tetap mantap, Anda dan saya tetap bersyukur dan tetap percaya, serahkan hidupmu, kesehatanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara seorang saya. Imum Anda dan saya waktu Anda tetap bersyukur, Anda tetap bersuka cita, Anda tetap percaya pada Tuhan, maka tidak pernah sia-sia. Pengharapan Anda dan saya, Tuhan akan pulihkan karena imum Anda dan saya kembali akan apa? Naik luar biasa. Ya, maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu saat ini dengan vaksin yang ada, memang sudah ada 3 juta, kira-kira 1,5 juta, karena setiap manusia dua dosis, yaitu hanya untuk sementara, untuk garda depan, TNI, Polri, pejabat, dan sebagainya, yang memang telah ditetapkan dan sebagainya. Jadi perlu waktu yang cukup, bukan hanya dalam tahun 2021. Ya, Menteri Kesehatan kemarin baru katakan, kita perkirakan ini 3 tahun berjalan, semua baru terselesaikan. Ya, kita harapkan dalam tahun 2021 ini kurang lebih 40% target, 50% bisa, dan sisanya itu bertahap dan sebagainya. Ya, dengan vaksin merah putih dan sebagainya. Tapi vaksin yang terutama yang Tuhan berikan dengan kecerdikan seorang saya, yaitu kita mengikuti aturan protokol, yaitu kita tahu dengan protokol COVID-19 yang pemerintah 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, bukan 3M, tapi 5M. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan dengan air sabun, air mengalir, dan physical distancing, jaga jarak. Tapi lebih daripada itu, kita anak-anak Tuhan. Untuk imum Anda dan saya terus jaga, firman Tuhan katakan, Amsal 18, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang mujarab. Pelihara, bukan hanya sekedar makan yang sehat dan tidur yang cukup, tapi harus jaga hati Anda. Tetap bertekun di dalam ujian apapun, tahan uji sehingga timbul pengharapan yang luar biasa. Tahun 2021 kita tidak perlu ada keraguan. Dan juga apa? Iman Anda dan saya harus di atas rata-rata. Dan itu, jangan lupa selalu ikuti ibadah. Ibadah online yang sudah dilakukan sebelum ibadah offline nanti diizinkan untuk Bogor. Memang Jakarta sebagian sudah ada ibadah offline dan juga dengan streaming. Tapi ya kita dengan fasilitas yang ada ibadah online saat ini. Sebab Roma 10 ayat 17, iman kita timbul oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu Yesus Kristus itu. Supaya Anda dan saya tidak hidup dalam ketakutan, keraguan, kekhawatiran. Yakini, imani, percaya. Itulah bagian perjalanan kehidupan kekasih anak-anak Tuhan. Anda dan saya. Oleh karena itu, mari kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, jangan lupa untuk selalu ibadah online hari Minggu. Ajak teman-teman yang lain. Nanti melalui ibadah online ini, mereka Tuhan yang beracara, Tuhan yang menjamah melalui kehidupan Anda. Dan saya materaikan saat ini sedang digenapkan. Luar biasa. Zakaria 8 ayat 23. Zakaria 8 ayat 23. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah anak saya kuat-kuat dan berkata, hantarkan kami kepada Allahmu yang telah kami tahu, yang telah kami lihat, yang telah kami kenal melalui hidup Anda dan saya. Perilaku Anda dan saya beda dengan sebelum berjumpa dengan Yesus. Anda dan saya di dalam Kristus, Anda dan saya tahan uji, bertekun di dalam segala sesuatu dan tahan uji untuk masalah persoalan dan tetap fokus dengan apa yang Tuhan titipkan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka yang lainnya tanpa kita sadari, kita sedang memenuhi esensi yang dikatakan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Kerajaan Allah sesungguhnya melalui kehidupan Anda dan saya. Tuhan jadikan partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Untuk menarik banyak jiwa. Sebanyak mungkin jiwa. Sebab ini yang terjadi ada pertempuran yang luar biasa.
yaitu iblis dengan segala pengikutnya, tapi Anda dan saya sebagai partner kawan rekan sekerja Tuhan. Saat ini firman Tuhan sedang digenapkan, Efesus 6 ayat 12, kita berperang bukan dengan darah dan daging, tapi dengan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, pemerintahan-pemerintahan di udara. Dan Anda dan saya, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri otoritas, Tuhan beri mandat untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi tentara-tentara surgawi di dunia ini, untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan keberkatan surga. Dan yang lainnya, itu akan menyertai saudara saya. Semuanya Tuhan akan siapkan, peruntukan, karena Anda dan saya, Tuhan pakai dengan heran, luar biasa ajaib. Jadi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, yakini, imani, percaya. Tahun 2021 bagi kita adalah tahun memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan kerajaan surga. Dan yang lainnya akan menyertai dan justru akan memberkati saudara saya. Waktu Anda saya mulai menginvestasi, membawa jiwa-jiwa melalui kehidupan saudara saya. Yakini, imani, percaya. Kita sudah membuka pintu tingkap di surga. Untuk Anda dan saya menginvestasi, untuk Anda dan saya waktu berjumpa dengan muka dengan Bapa di surga. Supaya mahkota-mahkota kemuliaan itu begitu banyak yang akan menyertai menjadi bagian kehidupan saudara saya. Tapi di dunia ini, Anda dan saya, segala kebutuhannya, itulah Tuhan yang menyiapkan dengan heran, luar biasa, ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan keberadaan kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bagi pemirsa dimanapun Anda berada, kekasih anak-anak Tuhan, Anda saat ini mungkin tidak ada roti, ya, tapi Anda hanya ada biskuit, mungkin juga kue, Anda juga tidak ada anggur, tapi juga ada teh atau sirup, bahkan air putih. Tapi kita orang yang beriman, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena ini. Kita beriman dalam Kristus, atau Anda makan kue maupun roti, apapun dia itu, itulah tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Waktu Anda minum teh, sirup atau air putih, itulah darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan pemulihan saudara saya. Dan melalui tubuh dan darah Yesus kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Baik, kita persiapkan kebenaran kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya Baik kekasih, bilurmu yang sembuhkan. baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan saya ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman, dan bagi kekasih dimanapun jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor berada, Anda di tangan kalau ada saat ini roti yang Tuhan titipkan, tidak roti yang tidak beragi yang Tuhan titipkan firman. Saat ini saya menerima Mazmur 116 ayat 6a, firman Tuhan kata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Kalau Tuhan ada di pihak saya, bahkan firman Tuhan kata, kita bandingkan Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak saya, siapakah lawan saya? Dan Mazmur 116 ayat 6a, Alkitab berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Sehingga tahun 2021, Anda saya tidak perlu hidup dalam keraguan, ketakutan, karena kita tidak diberikan roh ketakutan, tapi kita diberikan roh kekuatan dalam kasih Kristus. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan menyertai kehidupan kekasih Tuhan. Kita angkat pujian, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus,
Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, karena Engkau berfirman, pada waktu malam hari Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti itu, sesudah itu Engkau mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, makan dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki bagi Bapa di surga, tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu yang terbaring di rumah-rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya. Waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, Anda dan saya sudah disembuhkan. Amin. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan barangkali apabila Anda dan saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, yakini, imani, percaya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Dia rindu untuk memulihkan kehidupanmu, letakkan tangan kirimu di dada, dan imani percaya. Itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dialah Yesus Kristus. Bahkan dia akan pakai anak saya untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dengan heran, luar biasa, ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Mari kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kami tahu cawannya adalah darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan pemulihan kehidupan kami, Bapa. Dan saat ini melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan melalui tubuh dan darah Yesus kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa. Untuk dosa kami Bapa, oleh karena itu kami juga mematikan setiap kelemahan dosa kami bersama Kristus melalui karya salib Kristus, sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan kami, tapi kuasa salib nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami imani percaya Bapa, Engkau yang telah mati, Engkau juga yang bangkit, supaya kami masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Kristus, bangkit dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dan segala yang tidak berkenan. Dan Engkau telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, untuk menjadi pembela kami Bapa, Roma 8 ayat 34, menjadi perantara kami, Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat kami Bapa, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, dan kami imani percaya, Yesus Kristus sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti kami, Yohanes 14 ayat 2, dan Engkau segera datang, segera, sebagai hakim di atas segala hakim, bagi orang di luar sana, bagi setiap kekasih anak Tuhan, Anda dan saya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan Anda dan saya digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita. Waktu sangkakala itu dibunyikan 1 Korintus 5 ayat 16, malaikat Allah berseru, dan Anda akan melihat mereka yang mati dalam Kristus, bersama-sama Kristus dan orang-orang kudus, di awan kemuliaan mereka yang mati dalam Kristus, terlebih dahulu dibangkitkan. Apakah itu suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, sanak famili yang Anda kasih siapapun. Dan sedang kita memandang saat itu. Yang terakhir saat itu. Sedang take off dengan tubuh kemuliaan baru. Imanku Tuhan. Kami semua tanpa kecuali Bapa. Kerinduan Tuhan. Bahkan kami akan bawa jiwa-jiwa yang lain. Diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sebagai mempelai pengantin wanita.
menyongsong sang mempelai pengantin pria di awan-awan kemuliaan. Dan Bapa di surga akan mempersunting suara saya dalam Kristus Yesus. Makan seperjamuan muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kacauanlah darah Yesus. Amin. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Mari kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Telah memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib. Yaitu hidup kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Dengan apa yang dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Untuk kesehatan sampai hari ini kami memasuki tahun 2021. Hanya karena pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Tapi sekalipun saat ini Bapa, mungkin salah satu keluarga kami tidak bersama kami. Apakah suami kami, apakah istri kami, orang tua kami, anak kami, orang yang kami kasih. Tapi kami percaya mereka telah mati bersama Kristus di dalam Kristus Yesus. Amin. Sebagai orang percaya, satu waktu kelak kami akan ada bersama dalam kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, dan yang kami mau persembahkan saat ini Bapa, hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, biar itu merupakan ibadah kami yang sejati. Sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Kami tak bertekun dengan iman percaya pada Kristus Yesus. Maka kami yakini imani percaya. Pada waktu Tuhan, kami akan bersama Engkau di dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Baik, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan melihat kaleidoskop perjalanan ibadah kita di tahun 2020. Dari awal 1 Januari 2020 bahkan sampai ibadah tatap muka terakhir 15 Maret 2020 dan perjalanan selama pandemi kegiatan-kegiatan kita akan saksikan bersama sebelum kita nanti memberikan persembahan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom. Kesan di tahun 2020, 9 bulan telah kita lewati, perubahan gaya hidup kita berubah. Kalau kita bisa melewati sampai akhir tahun 2020, semuanya adalah berkat, kemurahan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Jadi mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kita tetap bisa bertahan sampai akhir tahun 2020 sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Maka oleh karena itu kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Pesan untuk tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021, tapi tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Dia. Selalu minta hikmat kepada Tuhan dan mengandalkan kepada Dia, sebab Tuhan adalah sumber hikmat kita. Miliki sikap optimis, tetap maju dan tidak menyerah saat menghadapi suatu masalah. Percaya Tuhan beserta kita, Immanuel. Kesan untuk tahun 2020. Di tengah kejenuhan hidup dan perubahan pola beribadah dan pelayanan, saya merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun kematian. Di saat seperti inilah kita bisa melihat siapa yang tetap setia, tetap fokus, dan tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pesan untuk tahun 2021. Jangan hanya mencari hidup yang baik, tetapi jalani hidup untuk kebaikan dengan menjadi orang yang baik. Sebab Roma 5 ayat 7 menuliskan, tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya mengartikan bukan kebenaran tidak perlu, tetapi saat ini kebaikan lebih diapresiasi oleh sekeliling kita. Jadi untuk tahun 2021, jadilah orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Baik, puji nama Tuhan. Demikian kaleidoskop yang bisa kami tampilkan dalam perjalanan ibadah di tahun 2020. 2021 adalah tahun bertekun dalam pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung. Bapak Ibu sekalian di rumah bisa memberikan secara transfer atau online melalui dua nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kita bangkit bersama, kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapa di dalam surga, segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah perdana di tahun 2021 sekalipun masih melalui online Zoom Tuhan.
Kami tetap bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk boleh memasuki tahun yang baru. Dan kami boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa. Sebab kami tahu kalau bukan tangan Tuhan yang menopang kami, kalau bukan tangan Tuhan yang menuntun kami belum tentu bertahan sampai hari ini. Kini saatnya kami akan mau memberikan persembahan kami. Kami mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Agar setiap persembahan ini Tuhan mampu pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Seperti tiang awan, seperti tiang api, seperti itulah penyertaan Tuhan di kita yang luar biasa. Amin. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan terik siang. Kita pernah bersama kembali. Tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Menyerahkan pada Bapak Gembala untuk menaikkan doa berkat. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang ke depan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kami telah melewati tahun 2020 Tuhan. Bagaimana kami melihat Kaleidoskop yang begitu baik, kreatif dari rekan-rekan kekasih Tuhan, para pekerja dan jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor. Mereka lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik. Engkau balaskan dengan khairan luar biasa aja. Kerinduan mereka, partisipasi mereka, pemberian mereka, Tuhan Engkau balaskan dengan khairan luar biasa aja. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, masa depan mereka. Ada pengharapan yang luar biasa Bapa. Tapi terlebih saat ini Bapa, hamba berdoa Tuhan, biar standar kehidupan kami bukan sekedar hanya yang ada yang di depan mata kami Tuhan, yang kami rindukan, dambakan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi kami rindu Tuhan, melalui rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan, kami membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau menyertai dan memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit apapun juga. Dan secara khusus Bapa, kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapa. Secara khusus Bapa, bahkan jemaat Tuhan yang saat ini ada kerinduan untuk terlibat lebih jauh lagi ke dalam ladang pelayanan GBI Victorious Family Ministry. Biarlah Tuhan yang beracara dengan khairan luar biasa ajaib. Dan saat ini Bapa, hamba melepaskan Tuhan, hadirat, kuasa, tanda heran, mujizat Tuhan terjadi, digenapkan dalam rekan-rekan sekerja Tuhan, menjadi kawan rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a, Engkau berfirman, oh rekan-rekan sekerja Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa, menjadi kawan rekan sekerja Tuhan yang luar biasa. Bahkan tanda-tanda heran akan menyertai kehidupan mereka, karena Engkau berikan kunci kerjaan surga. Matius 16 ayat 19, Engkau berfirman, sehingga apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sabdakan, apa yang mereka doakan, bahkan apa yang mereka rindukan, Tuhan terikat di dunia Bapa, tapi juga terikat di surga Bapa. Dan Engkau akan perintahkan malaikat Tuhan untuk mengenapkan apa yang mereka rindukan, dambakan. Terlebih kerinduan-Mu Tuhan digenapkan melalui kehidupan rekan sekerja Tuhan. Dan Tuhan dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, oh Tuhan, supaya
Mereka beda dengan orang-orang dunia. Ada kuasa, ada hadirat, ada urapan, ada tanda heran, ada mujizat Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah karunia-karunia yang dibutuhkan dalam ladang pelayanan Tuhan. Yang Engkau berfirman dalam 1 Korintus 12 ayat 8-11. Karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. 9 karunia ini terus digenapkan dan dipertajam dalam kehidupan rekan-rekan sekerja Tuhan dengan heran luar biasa saja. Sehingga mereka beda Bapa. Oh Tuhan, dalam keadaan kondisi apapun juga di mana Engkau menyertai mereka Tuhan. Orang akan melihat dengan terheran-heran bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, tanda heran dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, urapan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam ladang pelayanan jemaat GB Victorious Family Ministry Bogor Bapak, tahun 2021 ini Bapak, Engkau terus mengikat mereka dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu, dan perlengkapi Tuhan gereja Tuhan dalam jawatan-jawatan Efesus 4 ayat 11, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar Tuhan, digenapkan semua Tuhan, dalam satu dengan lainnya saling mendukung, saling menopang, saling memberkati satu dengan lainnya Tuhan. Bahkan juga tidak ada Tuhan yang mustahil. Engkau juga saat ini sedang berbicara bagi jemaat yang rindu Tuhan, memberikan, mempersembahkan hidup mereka untuk hormat kemuliaan keberadaan kerajaan surga. Masuk dalam ladang pelayanan Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara dengan heran luar biasa ajaib. Tuhan, Engkau berfirman, Matius Yohanes 15 ayat 16, bukan kami yang datang memilih, tapi Tuhan yang datang untuk keselamatan kami, Tuhan yang datang untuk pengampunan kami, Tuhan yang berkorban bahkan mati bagi kami. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 16b, Engkau pilih, Engkau tetapkan anak-anak kekasih Tuhan saat ini. Mereka ada dalam ladang pelayanan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau persiapkan dengan heran luar biasa ajaib sebagai rekan sekerja Tuhan. Bahkan tingkat rohani mereka terus Tuhan akan naik lebih luar biasa lagi. Karena mereka bertekun dan tahan uji di dalam segala sesuatu. Dan mereka mempunyai pengharapan yang luar biasa. Bahkan juga jemaat Tuhan. Sehingga waktu Tuhan utus mereka Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16c. Kemanapun mereka pergi. Di dalam melayani. Dimanapun mereka pergi untuk berdoa. Dimanapun mereka pergi untuk memuliakan nama Tuhan. Tanda heran kuasa, mujizat Tuhan dinyatakan. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permintaan hamba-Mu Bapa. Sehingga pada akhirnya Yohanes 15 ayat 16d, waktu mereka saat itu meminta apapun juga Tuhan dalam nama Yesus, maka Sang Bapa di surga akan mengenapkan. Sebagaimana Engkau telah membuktikan waktu Engkau meminta pada Bapa di surga dalam Yohanes 14 ayat 16. Tanpa menyebut apapun, Bapa di surga tahu yang terbaik. Maka diberikan saat ini, dikaruniakan saat ini, dianugerahkan saat ini, yaitu bagi rekan sekerja Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang mau terlibat lebih jauh lagi. Yohanes 14 ayat 16, diberikan seorang penolong, oknum penolong yang lain, yang akan menyertai jemaat Tuhan, rekan sekerja Tuhan dengan heran luar biasa ajaib, yaitu Roh Kudus itu. Dan Yohanes 14 ayat 17, sehingga anak-anak Tuhan dapat melihat bukan karena, oh Tuhan, pelayanan A, B, C, dan sebagainya. Tapi Tuhan, mereka melihat integritas kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan karena, ya Tuhan, jawatan apapun juga. Tapi mereka melihat ada Kristus menyertai mereka. Dan beda dengan orang dunia. Mereka mengenal. Karena pelayanan itu datang dari dalam. Di mana Tuhan memanggil dan memilih, menetapkan. Dan itu yang mereka manifestasikan Bapa. Dan mereka tidak pernah seorang diri. Yohanes 14 ayat 8. Itulah doa permohonan permintaan hamba. Mereka tidak pernah seorang diri. Amin. Karena Engkau terus menyertai, mendampingi, memperlengkapi, bahkan turut bekerja sama untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau melalui pelayanan, diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan akhirnya ada penghiburan yang luar biasa Bapak. Menyertai anak-anak Tuhan. Dan Yohanes 14 ayat 6, yaitu Roh penghibur yang akan menyertai kekasih anak-anak Tuhan. Yang akan memberkati anak-anak Tuhan. Dengan heran luar biasa saja. Akan mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu. Sehingga kebenaran itu terus nyata dalam rekan-rekan sekerja Tuhan. Itulah doa, itulah permohonan, itulah permintaan hamba-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Ada tanda heran, mujizat, kuasa. Sehingga waktu mereka melayani, waktu mereka berdoa, maka apa yang mereka perkatakan, ucapkan, terikat sekali lagi di dunia, terikat juga di surga. Amin.
Matius 18 ayat 18, apa yang mereka lepaskan orakan, kuasa kegelapan itu waktu mereka berdoa dalam nama Yesus, maka terlepaslah segala kutuk, sakit, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan apapun juga, maka engkau memperlengkapi dan engkau mengenapkan. Sebab engkau berfirman, terikat di dunia, terikat di surga, terorak di dunia, maka terorak di surga. Dan nyatakan itu dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya engkau mengangkat kami terus naik, bukan turun. Ulangan 28 ayat 13a. Akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Dengan catatan selama setiap rekan sekerja dan jemaat Tuhan konsisten memegang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, tetap bertekun dan tahan uji di dalam segala sesuatu, maka pengharapan anak saya tidak mengecewakan, pengharapan Tuhan tidak mengecewakan, tergenapkan dalam kehidupan. Apa yang Tuhan firmankan, Ulangan 28 ayat 13a, digenapkan. Tahun 2021 adalah tahun kemenangan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat, kemuliaan, kelebaran surga. Dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu pada Bapa di surga. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari pagi hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat tahun baru 2021 bagi rekan sekerja Tuhan dan jemaat Tuhan Bogor, Victorious Family Ministry Bogor. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu. Sekali lagi, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru Bapak sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita